mahasiswa semester 4 kelas pagi. Selamat sore mahasiswa semester 4 kelas sore. Selamat malam mahasiswa semester 4 kelas malam. Saya dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mungkin semua sudah pernah bertemu, dan bagi yang belum pernah bertemu atau belum pernah dapat kelas sama saya ulangi, saya Charles Del Pardede sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Perdata atau dalam membahas hukum acara perdata dibagi dalam 14 kali pembahasan atau 14 sesi. Hari ini sesi pertama, konsep, istilah, fungsi, tujuan, dan sumber-sumber hukum acara perdata. Sesi kedua, kita akan membahas tentang ajas hukum acara perdata. Sesi ketiga, kita akan membahas jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia serta kompetensinya. Sesi keempat, kita akan membahas kompetensi pengadilan. Sesi kelima dan keenam, kita akan membahas tuntutan hak. Di sana apa nanti pengertian serta jenis-jenis tuntutan hak. Sesi ke-6, kita akan membahas tinjauan umum surat kuasa. Sesi ke-7, latihan membuat surat kuasa. Sesi ke-8 dan sesi ke-8 UTS. Sesi 9 dan 10 kita akan membahas pengertian gugatan dan jawaban. 11, bentuk replik dan unsur-unsur replik dan duplik. Sesi ke-12, dan 13, kita akan membahas upaya-upaya hukum. Dan sesi ke-14, kita akan membahas secara
keseluruhan dari materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Kira-kira inilah pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas sampai 1 semester ini. Kita masuk ke materi, ya. Kita bicara hukum acara perdata. Tentu yang pertama, kita harus mengerti apa definisi atau pengertian dari hukum acara perdata tersebut. Nah, hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang sifatnya umum, dan dalam penerapannya atau penerapan hukumnya mempunyai fungsi, ya. Fungsinya yang pertama, mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata material. Oleh karena itu, eksistensi dari hukum acara perdata sangatlah penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata material. Nah, ada banyak pakar hukum yang memberikan pengertian tentang hukum acara perdata ini. Akan saya ambil beberapa. Yang pertama, Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, ya. Dia mengatakan atau dia mengartikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pula pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, dia mengatakan hukum acara perdata itu adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas tadi, maka pada asasnya hukum acara perdata itu adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim atau ke pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, atau ajas ini kita kenal dengan audi et
alteram partem. Di samping itu, proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwa hukumnya. Hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, peraturan hukum mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara. Yang keempat, peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itulah beberapa pengertian dari hukum acara perdata. Nah, sekarang ketika sudah kita mengerti dan paham, maka juga kita harus mengerti dan tahu apa sumber-sumber hukum acara perdata tersebut. Nah, yang pertama HIR, ya, Startblad 1848. Yang kedua RBG, ya. Yang ketiga RV. Nah, akan tetapi dalam praktek peradilan saat ini, eksistensi ketentuan dalam RF oleh Judek Paksti atau Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung tetap dipergunakan dan dipertahankan, misalnya ketentuan tentang uang paksa dan intervensi gugatan perdata. Yang selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 2004, Undang-Undang 8 Tahun 2004, Undang-Undang 3 Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah tatap muka atau pertemuan kelas kita untuk yang pertama ini. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih.